Sejuk terasa, damai hidupku, indahnya ciptaanmu Tuhan. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasamu, Kau sang pencipta Allah. Beri aku hidayahmu, biar ku kembali di jalanmu. Sejuk terasa, damai hidupku, indahnya ciptaanmu Tuhan. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasamu, Kau sang pencipta Allah. Beri aku hidayahmu, biar ku kembali di jalanmu. Sungguh besar kuasamu, Kau sang pencipta Allah. Beri aku hidayahmu, biar ku kembali di jalanmu. Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema menjadi manusia baru sesuai firman Tuhan, harus matikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, teman-teman. Itu di firman katakan seperti itu gitu. Menjadi manusia baru sesuai firman Tuhan, harus matikan segala sesuatu yang duniawi. Judulnya itu, teman-teman. Nah, ini ada terkait dengan kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 16 sampai ayatnya 16 sampai 21, dan juga terkait dengan Kolose, teman-teman. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, ini saya coba bacakan di kitab Lukas dulu, teman-teman. Jadi mungkin apa ya, menjadi manusia baru itu kan perikop gitu, perikop di dalam salah satu Kolose pasal 3 ayat 1 12, di mana menjadi manusia baru itu maksudnya ya terkait dengan kitab Lukas 4 16 21 itu dalam arti kata jadi tahun rahmat Tuhan itu beda-beda buat setiap orang, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, pengertian tahun rahmat Tuhan berarti kan
tahun kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu ya beda-beda semua teman-teman. Jadi waktunya berbeda semua. Jadi apa yang terjadi untuk cerita Yesus di dalam kitab Lukas 4 itu ya mungkin dengan kita hidup juga akan kita alami teman-teman. Cuman waktunya berbeda gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21 teman-teman. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret, dan biasa teman-teman kalau istilah Yesus di pengertian saya, kalau secara universal saya anggap Yesus itu adalah perwakilan dari firman Tuhan secara umum, secara universal. Jadi kalau saya perikopnya saya universalkan, firman Tuhan ditolak di Nazaret. Jadi firman Tuhan ditolak biasanya di tempatnya kita dibesarkan. Jadi orang-orang tahu kita malah tidak diterima gitu. Firman Tuhan itu tidak diterima gitu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab gitu. Dan jadi ceritanya Yesus akan membaca dari Alkitab, tetapi kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Malah dikasihnya kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis gitu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku gitu. Jadi waktu Yesus disuruh meng-sharingkan ya, mengkhotbahkan kepada di tempat bait Allah itu justru orang-orang memberikan kitab Yesaya gitu untuk dibacakan gitu, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta gitu, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah ini untuk memberitakan ya tahun rahmat Tuhan sudah datang gitu. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk gitu si Yesus, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Nah ini buat Tuhan teman-teman, tidak ada yang satu hal yang tidak terencana gitu. Di dalam Tuhan itu segala sesuatu adalah ya sesuai rencana Tuhan gitu. Ya jangankan cerita untuk kita, kalau kita bicara secara besarnya gitu ya coba di galaksi, di dunia, di dalam galaksi kita ini terdiri dari berapa planet, itu salah satunya bumi itu, kok nggak tabrakan gitu ya, karena kembali lagi semua sudah terencana oleh Tuhan gitu, baik batasnya, baik batas untuk ukuran, batas untuk waktu, segala macam itu sudah Tuhan rencanakan sedemikian rupa sampai ya sempurna gitu, tidak ada yang jadi kacau semua, apalagi tentang hidup kita gitu, terlalu kecil untuk Tuhan apabila mengupas hanya dari sisi hidup kita saja gitu. Jadi kembali lagi tidak ada teman-teman barang yang kebenaran itu nggak ada gitu. Jadi di sini di ayat 21 Yesus katakan, lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini gelaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan rasanya kita juga hari ini teman-teman yang mendengarkan sharing saya juga ya harusnya sih yang bertepatan dengan maksud Tuhan untuk teman-teman yang berubah gitu, karena tahun rahmat Tuhan bagi teman-teman sudah datang. Intinya itu teman-teman. Nah ini cerita soal waktu gitu ya, bertepatan, istilahnya tidak ada yang terencana, tidak ada yang tidak direncana oleh Tuhan, itu semua sudah direncana oleh Tuhan. Nah ini saya masuk ke dalam kitab Kolose teman-teman, kitab Kolose pasal 3 teman-teman, coba teman-teman cari kitab Kolose pasal 3 ayatnya 1 sampai 12 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah ini nih firman Tuhan katakan seperti itu, pikirlah yang di atas, bukan di bumi. Pikirkanlah yang ada di akhirat, bukan di dunia sementara ini gitu. Sementara kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Nah bagi kita yang sudah ada pengertian bahwa kita ini telah ditebus oleh Yesus gitu ya ini kembali lagi, sebab kamu telah mati, ya berarti seolah-olah ya kalau tidak ada Yesus, ya tidak ada penebusan dari Yesus, ya kita nggak mungkin bisa hidup dong. Jadi dianggap telah mati
dan apabila Yesus telah tebus kita, jadi kita ya hidup seperti sekarang gitu. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya gitu. Nah ini kalau kita bicara mulai ayat kelimanya teman-teman, ini udah bicara perikopnya judulnya manusia baru teman-teman, manusia baru. Nah manusia baru itu maksudnya karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah ini kalau kita anggap kita mau jadi manusia baru, katanya segala sesuatu itu harus dimatikan yang duniawinya gitu. Nah, baik percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala gitu. Yang begitu-begitu dianggapnya sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka gitu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi waktu kita belum menjadi manusia baru, kita ya sama teman-teman yang mengalami seperti itu gitu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu gitu. Jadi kita harus berubah menjadi manusia baru. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kabar kaliknya gitu. Jadi manusia baru itu ya harus dengan berubah menjadi seperti yang haliknya seperti firman Tuhan yang Tuhan inginkan itu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu gitu. Jadi dalam hidup kita ya semua ya harusnya sesuai dengan firman Tuhan gitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemarahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ini sudah saya bacakan kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 12 teman, isinya seperti itu. Jadi ya bagaimana kita menjadi manusia baru gitu. Jadi ini yang harus kita alami perubahannya ya, manusia baru ini teman. Nah ini saya sudah bacakan 2 kitab teman-teman, yang kitab Lukas pasal 4 ayat 16-21 dan kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 12. Nah ini saya masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Nanti penjelasannya agak panjang di sharing ini gitu. Datangnya tahun rahmat Tuhan bagi kita akan berbeda waktunya. Tidak ada yang tidak dirancangkan dan dikehendaki Tuhan bagi kita di luar rencananya. Semua sudah terencana. Jadi ya itu tadi saya katakan tadi, segala sesuatu itu sudah direncanakan Tuhan ini sebenarnya teman. Nah, jadi tidak ada yang tidak terencana, tidak ada, semua sudah terencana gitu. Sampai soal bagaimana kita tergerak untuk bisa percaya Tuhan, bagaimana kita tergerak untuk menjadi manusia baru pun ya sudah dalam rencana Tuhan gitu. Semua yang terkait dengan kita ya sudah dalam rencana Tuhan. Dalam menghadapi dilema persoalan, khususnya dalam hal pribadi kita dengan Tuhan, dalam hal-hal keputusan rohani seperti di Kolose 3 pasal 3 ayat kedua teman ya. Jadi Kolose 3 ayat kedua teman-teman. Kolose 3 ayat kedua ya intinya gitu, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi gitu. Itu kuncinya itu teman. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini bukan hal yang mudah teman-teman. Butuh iman secara total kepada Tuhan. Karena yang di atas akhirat kekal tidak nyata teman. Adapun yang di bumi, di dunia sekarang itu ya nyata gitu. Nah ini kendalanya di situ teman. Jadi yang satu bagaimana firman katakan suruh kita melakukan perkara yang di atas, berarti yang di alam akhirat, bukan yang di bumi. Tapi kalau kita lihat realitanya yang di atas itu tidak nyata teman-teman, yang di bumi yang nyata. Nah ini yang jadi bertentangan teman-teman, bagaimana menjalankan ini tidak mudah gitu. Sebenarnya teman-teman, bagi kita yang percaya Yesus telah menebus keselamatan hidup kita dengan wafat di kayu salib teman-teman, maka kita secara konsekuensi rohani gitu ya telah mati gitu, dan hidup kita akan masuk ke dalam
kehidupan Yesus seperti apa yang Yesus alami dan lakukan dalam alur kehidupan sesuai yang ada di firman itu. Jadi sebenarnya apabila kita sudah mengimani bahwa kita ini ditebus oleh Yesus gitu untuk keselamatan, ya berarti kita bisa nggak teman-teman menjadi pelaku firman gitu, seperti yang Yesus telah lakukan di dalam ya cerita firman-firman itu gitu ya. Jadi kita kalau memang kita mengikuti Yesus, ya berarti kita juga harus mengikuti apa yang Yesus pernah alami di dalam firman Tuhan itu gitu ya. Isinya ya kembali lagi ya, kalau kita simak isinya apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya Yesus, ya ujungnya banyak, majority banyak menderitanya teman-teman ya, banyak menderitanya gitu. Jadi jangan bayangkan kalau kita mau mencari kesenangan itu kita mencari Yesus gitu. Kebalik teman-teman, itu kalau pemikiran kita tidak dengan dasar pengertian firman Tuhan, mungkin kita bisa berharap seperti itu. Jadi ikut Yesus ini seolah dijadikan kayak maskot gitu, maskot kehidupan kita dengan target keseluruhan duniawi gitu. Padahal kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, justru kehidupan Yesus itu bukan untuk dari sisi sukses duniawi, tapi bukan untuk sukacita gitu, tapi malah banyak sekali kehidupan Yesus dalam kitab suci itu malah mengalami hal-hal yang susah gitu, hal penindasan, hal yang menderita gitu teman. Jadi tidak seperti yang dibayangkan teman-teman yang hanya punya keyakinan bahwa percaya Tuhan, percaya Yesus, mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu dengan identik seolah-olah terkait kesusahan duniawi semata gitu. Hampir tidak ada teman-teman. Ikut Yesus itu, ikut firman Tuhan itu lebih ke arah bagaimana caranya ya kita mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Bukan targetnya itu adalah kesusahan duniawi gitu. Tapi banyak orang yang punya keyakinan yang tidak percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan keyakinan diri sendiri, pikiran, perasaan, kehendak sendiri, itu mengidentikan firman Tuhan itu seperti ya kalau apa sih, kita cari pesugihan gitu bagi orang dunia nih. Jadi seperti orang mencari pesugihan dengan mengandalkan namanya ya ini si firman Tuhan ini gitu, dengan cara-cara firman Tuhan itu dengan nama Yesus ini gitu. Jadi ini salah kaprah sekali teman-teman. Jadi Yesus kok malah jadi dianggap semacam berhala yang bisa memberikan satu kesuksesan duniawi yang dunia inginkan gitu. Nah kan kembali lagi beda sekali teman-teman. Yesus itu bukan itu gitu. Yesus itu targetnya adalah bagaimana menuntun kita untuk bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat, bukan kesusahan duniawi teman-teman. Beriman kepada Tuhan dan firman Tuhan harus menjadi manusia baru, di mana ada konsekuensi mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi dan belajar bagaimana belajar untuk terus-menerus memperbarui, memperoleh apa yang ada dalam firman menurut apa yang ada dalam firman gitu. Jadi kembali lagi ya, untuk menjadi manusia baru itu butuh seperti itu teman-teman. Menjadi manusia baru itu ya harus ada konsekuensi gitu. Konsekuensi mematikan dalam arti dari diri kita gitu segala sesuatu yang duniawi, dan belajar untuk terus-menerus memperbarui, memperoleh pengetahuan yang benar gitu menurut apa yang ada dalam firman Tuhan. Jadi ya itu namanya manusia baru seperti itu. Jadi harus berubah ya, mengalami perubahan gitu dari manusia lama menjadi manusia baru yang sesuai dengan apa yang diperintah dan peraturan oleh firman Tuhan itu gitu. Nah, arti dari mematikan segala sesuatu yang duniawi ini artinya nih, arti mematikan segala sesuatu duniawi itu adalah bagaimana kita tidak terikat lagi oleh hal duniawi dalam hidup kita gitu. Jadi tidak ada ikatan sama sekali dengan hal-hal duniawi gitu dalam hidup kita. Nah, kita dapat saja menikmati gitu dunia yang tidak tidak melanggar gitu. Jadi
kita bisa menikmati teman apa saja yang dunia berikan kepada kita selama tidak melanggar firman gitu, kita bisa nikmatin, tapi tanpa keterikatan dan tanpa harus keharusan atau tanpa harus ada ketergantungan itu. Jadi dasarnya ya, dasar kita hidup itu berubah. Jadi bagaimana kita hidup itu dasarnya adalah untuk keperluan, bukan untuk keinginan, kehendak atau kesenangan diri sendiri gitu. Jadi kita harus mulai belajar hidup bagaimana dengan ya perlu ini, perlu itu gitu, bukan untuk mencari kesenangan ini itu gitu, bukan untuk kepuasan, bukan untuk ketergantungan, bukan untuk keterikatan ini dan itu gitu. Jadi memang kita melakukan ini dan itu karena dasarnya perlu, harus dilakukan gitu. Tapi itu pun juga ya yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan perintah peraturkan, yang tidak melanggar firman Tuhan gitu. Butuh pengertian firman dan iman untuk percaya serta taat juga takut akan Tuhan gitu, sehingga kita berani dan pasrah untuk memutuskan melakukan hidup seperti perintah dan firman Tuhan itu. Jadi kembali teman-teman, apabila kita memang ingin menjadi manusia baru, itu tidak bisa dipungkiri teman, kita itu harus berani ngambil satu kesimpulan gitu, kita harus berani beriman gitu, bahwa ya total hidup kita harus seperti yang firman Tuhan katakan. Lepas kita yang kemarin kita kupas, di hati kita masih ada keraguan, masih ada dilema gitu, tapi kembali lagi ya bersama Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak aneh gitu ya kalau orang sampai tahunan atau bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun ya orang itu sanksi gitu, sanksi ya, untuk menerapkan ini. Nah, kunci cuma satu teman-teman, karena memang tidak ada satu keberanian, tidak ada satu tekad dalam hati kita untuk memang kita total percaya Tuhan gitu. Kalau kita total percaya Tuhan dan kita total berpasrah kepada Tuhan gitu, ya rasanya ya kendala-kendala keraguan menjadi manusia baru itu tidak ada teman. Nah, kecuali kalau memang kita masih ijak dua perahu ya, dari satu sisi bagaimana kita ingin kita percaya bahwa ikut Tuhan itu mendapatkan keselamatan akhirat, di sisi lain kita hidup di dunia masih sangat bergantung dengan apa yang dunia perlukan gitu. Nah, ini akhirnya mendua. Ada firman katakan tidak bisa teman kita mengabdi kepada dua kepentingan gitu ya. Satu kepentingan kepada kepentingan Tuhan dengan targetnya kepentingan akhirat, tapi satunya itu adalah ya bagaimana kepentingan dari dunia yang targetnya sudah duniawi gitu. Nggak bisa teman. Kalaupun kita yang paling maksimal bisa ya kembali lagi target kita jelas mesti alam akhirat gitu, keselamatan di alam akhirat, keselamatan akhirat. Nah, adapun masalah duniawi ya yang firman Tuhan katakan ya hanya tambahannya, itu masih mungkin teman-teman. Tapi kalau misalnya dua-duanya harus dicari gitu, jadi carilah keselamatan akhirat dan juga carilah kesusahan duniawi, ini yang nggak mungkin teman. Firman sudah katakan seperti itu, tidak mungkin kita mengabdi kepada dua kepentingan itu gitu. Nah, lain ceritanya kalau kita bicara tetap harus mencari carilah keselamatan akhirat lebih dulu, baru kesuksesan duniawi ditambahkan oleh Tuhan. Nah, ini baru bisa teman. Jadi kembali lagi kalau kita bicara keselamatan akhirat adalah target utama, kesuksesan duniawi adalah tambahannya. Nah, nanti kesuksesan duniawi ini ya akan malah bisa digunakan oleh Tuhan, digunakan oleh kita sebagai alat Tuhan ya untuk bisa bermanfaat teman, bermanfaat untuk ya keselamatan akhirat, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk sesama kita juga. Jadi kepentingan keselamatan akhirat itu ya kalau secara dewasa ya kita butuh hal-hal yang berkaitan dengan duniawi teman. Cuman bedanya yaitu hal-hal duniawi itu bukan untuk dipakai seperti orang dunia pada umumnya gitu, tapi dipakai untuk kepentingan yang menjadi alat bagaimana supaya kita dan sesama kita terselamatkan gitu, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi
kuncinya gitu teman-teman, menjadi manusia baru itu seperti ini gitu. Jadi bagaimana caranya kalau kita tidak di dalam hati kita tidak ada iman gitu untuk percaya bahwa yang firman Tuhan kehendak itu adalah bagaimana kita menjadi manusia baru, ya rasanya hidup kita selalu akan terombang-ambing ya dengan dilema yang pernah saya sharingkan itu gitu. Jadi ya memang itu kembali lagi hal ini jadi keraguan ini, kesangsian ini gitu, dilema ini ya memang Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu gitu. Ya karena daging kita masih hidup sehingga pasti akan mengalami ya begitu, kebingungan, kebimbangan, goncang gitu atau dilema itu pasti timbul. Dan itu adalah kegoncangan, kebimbangan ini justru dipakai untuk bagaimana kita lebih mengenal, mengerti lebih dalam untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan juga lebih beriman gitu, lebih beriman kepada Tuhan gitu. Karena memang kitanya bingung gitu ya. Nah ini cuman kan tadi di kitab Lukas 4 ayat 16 kan dinyatakan kalau memang sudah waktunya Tuhan bagi kita masing-masing, ya Tuhan akan memberikan tahun rahmat Tuhan tadi gitu bagi kita masing-masing, yang waktunya pasti tidak sama dan kejadian itu tidak sama gitu. Cuman yang jelas ya semua orang yang mau percaya Tuhan, mau mengenal gitu, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, mau dan mampu melakukan firman Tuhan, ya rasanya Tuhan akan bukakan gitu ya waktunya bagi kita ya untuk bisa ya mendapatkan ya tahun rahmat yang dari Tuhan tadi gitu. Sepertinya seperti itu teman-teman. Nah ini saya juga perlu ingatkan teman-teman bahwa keputusan rohani seperti di kitab Kolose 3 ayat 2 khususnya gitu, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi ini juga kendala buat kita tidak mudah gitu, karena ya balik lagi kita hidup di dunia ya, kita punya keluarga, kita punya komunitas, kita punya masyarakat gitu. Jadi waktu kita benar-benar meninggalkan yang di bumi ini menuju kepada perkara yang di atas, ya akhirnya ya kita dianggapnya aneh teman. Kita ini kok beda dengan pada umumnya gitu. Ya memang kembali lagi ya sangat sedikit teman-teman, sangat sedikit orang-orang yang memang mendapatkan peluang itu untuk bisa di posisi seperti ini gitu, di posisi sebagai orang pilihan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tim worknya Tuhan di alam akhirat nanti. Itu sedikit sekali teman-teman. Dan Tuhan memang sudah katakan itu, firman Tuhan sudah katakan itu gitu. Nah tinggal problemnya apakah kita masuk nggak di dalam kelompok itu gitu, masuk ke dalam kelompok itu. Nah kembali lagi kalau kita mau masuk kelompok itu ya kalau bicara pasifnya bisa aja kita ngandalkan, harapkan kasih karunia Tuhan yang ada dalam kita. Tapi kalau kita bicara mau aktifnya, ya kembali di kita lagi. Ya mau nggak kita untuk percaya Tuhan lebih gitu? Mau nggak kita untuk mengenal, mengerti Tuhan lebih? Ya mau nggak kita melakukan firman Tuhan? Dan apabila kemauan itu ada teman-teman, ya Tuhan nanti akan bukakan dengan cara ada kemampuan. Nah untuk kemampuan ini ya kembali lagi Tuhan akan beri roh Tuhan di setiap kita itu gitu ya, untuk bisa bergerak, untuk bisa jadi bukan cuma mau tapi mampu teman-teman, mampu untuk mengerti firman Tuhan dan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini yang orang-orang dunia tidak punya, dan orang keyakinan pun, orang yang berkeyakinan maksudnya percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan pengenalan, pengertian, pikiran, perasaan, kehendak dari jiwa sendiri itu, ya itu yang bisa jadi kurang benar teman. Kalau yang benar itu ya harusnya dari jadi pikiran, perasaan dan kehendak itu harus lahir dari Tuhan. Nah kalau pikiran, perasaan dari kehendak Tuhan itu ya tidak bisa jauh akan tercermin di dalam firman Tuhan gitu. Ya firman Tuhan itu adalah cerminan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang dikehendaki Tuhan. Begitupun juga
dalam hal mengatasi kemampuan melakukan firman-Nya, teman-teman. Nah ini kalau roh Tuhan ada dalam kita, ya kita akan mampu mengerti dan kita akan mampu melakukan itu. Mungkin pagi ini saya cuma bicara seperti ini, teman-teman. Jadi kembali lagi kalau terkait dengan sharing saya sebelumnya, ya bagaimana setiap orang atau kita ini yang alamin dilema gitu, itu bukan hal yang aneh, karena mungkin orang-orang yang sudah mentor rohani kita yang sudah senior pun juga akan mengalami seperti ini, teman-teman. Jangankan kita gitu, mereka sebagai mentor rohani pun ya akan alami keraguan, kebimbangan semacam ini gitu. Nah cuman ya kembali lagi kan Tuhan tahu hati kita gitu. Kalau hati kita memang totally untuk Tuhan, ya Tuhan bisa kasih karunia untuk kita. Atau bisa juga karena kitanya mau kan, akhirnya terus mendalami pengenalan firman Tuhan dan kita terus melakukan firman Tuhan. Nah begitu kita mengerti lebih dalam firman Tuhan, ya contohnya kita tadi pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah ini kan butuh pengertian akan firman, teman-teman. Ya kita punya iman nggak gitu bahwa ini yang terbenar gitu, yang dari Tuhan inginkan, yang dari firman Tuhan inginkan gitu, kehendaki. Nah kalau itu ya butuh iman akhirnya, teman-teman. Jadi selain butuh kedalaman pengertian firman, ya ternyata butuh level iman yang harus meningkat. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan secara sempurna, ya kembali lagi mesti total, teman-teman. Nah total ini ya bener nggak kita berani total ya hidup bener-bener ya bergantung hanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada yang lain gitu. Dan harus acuh terhadap apa yang terjadi di dunia, teman-teman. Ya kita harus sadar bahwa kita ini orang-orang yang diciptakan dengan kekhususan gitu. Jadi tidak bisa umum. Ya kalau kita bicara di versi umum mungkin kita dianggapnya kurang waras gitu. Malah aneh, dianggapnya kurang waras, aneh gitu. Nah, memang apa ya, orang yang sebagai manusia baru itu ya tidak bisa, teman-teman. Memang posisinya harus terbatas, orang yang terbatas dan lebih lebih menyendiri, lebih beda sendiri dengan orang-orang awam pada umumnya, orang dunia awam pada umumnya gitu. Jadi beda sekali, teman-teman. Ya karena begitu gitu. Karena kalau orang yang manusia baru ini bergaul dengan orang-orang yang dengan karakter manusia lama, ini waktu kita ngobrol pun udah nggak nyambung, teman-teman. Tidak ada satu damai sejahtera untuk bisa berkomunikasi dengan setiap orang gitu. Nah, kalau sampai ketemu yang satu tujuan gitu, satu manusia baru ketemu manusia baru yang lain. Nah ini baru bisa blend, teman-teman, ya bisa akur. Jadi malah timbul kayak ada rasa nyambung gitu, rasa persaudaraan meskipun mungkin belum ketemu lama gitu, tapi bisa berasa kok cocok ya, ngobrolnya enak gitu. Karena dua-duanya bicara dari persepsi pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi ini gitu. Dua-duanya udah dengan pola pikir itu. Tapi kalau misalnya kita dengan pola pikirnya seperti ini, pikirkanlah perkara yang atas dan bukan yang di bumi, tetapi misalnya teman-teman yang community atau yang di sekitar kita itu tidak dengan pola-pola manusia baru, nah ini nggak ketemu, teman-teman, nggak bakal ketemu gitu, pasti nggak enak sekali gitu. Dan mungkin dibalik juga begitu. Mungkin bagi orang-orang dunia kalau ketemu orang-orang model kita yang sudah dengan pola-pola manusia baru juga mungkin nggak enjoy gitu, nggak senang juga. Karena materi yang dibicarakan, yang dibahas itu beda, teman-teman. Nah ini konsekuensinya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan aneh kalau kita menjadi manusia baru itu bukan jadi akhirnya banyak teman, malah kita jadi lebih jadi eksklusif ya, lebih eksklusif karena pola pikir yang berbeda tadi gitu. Karena pola pikir kita sudah dengan pola pikir yang di atas, bukan di bumi ini. Sedangkan dunia menghendaki pola pikir yang di dunia ini. Nah cuman yang saya lihat juga, balik lagi teman, setiap sharing saya kadang-kadang merasa was-was gitu ya, was-was apabila kita ketemu teman atau keluarga yang bicaranya bukan tidak atau belum mengenal Tuhan, tapi yang sudah mengaku gitu, sudah mengaku percaya Tuhan dan sudah merasa mengenal Tuhan,
Tapi salah kaprah teman-teman. Salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena pengertiannya dengan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri saja, dengan jiwa kita sendiri saja gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak ketemu teman-teman. Harusnya kan dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, jiwanya Tuhan gitu. Nah jiwa Tuhan itu ya kembali lagi ada di Tuhan gitu ya, di area. Kalau kita pengen tahu jiwa Tuhan ya harus kita kupas di area roh kita gitu, karena roh Tuhan ada dalam roh kita, sehingga melalui roh kita dan roh Tuhan ini kita akan tahu apa sih yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki oleh Tuhan, jiwa Tuhannya gitu. Ya harus lewat channel itu teman-teman. Kalau tidak lewat channel itu nggak bisa gitu. Nah jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman bahwa ya menjadi manusia baru sesuai firman Tuhan harus matikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi tadi gitu. Nah itu satu. Kedua, matikan segala sesuatu yang duniawi adalah tidak terikat oleh hal duniawi dalam hidup dan belajar hidup oleh karena keperluan teman-teman, bukan karena kehendak atau kesenangan belaka. Nah ini yang mesti disimak seperti itu. Jadi boleh-boleh aja gitu orang rohani itu bisa menikmati akan hal-hal duniawi, tapi ya tidak bisa ada keterikatan atau ketergantungan atau jadi tidak bisa seperti itu. Dia sebatas dinikmatin aja. Ya urusan makan ya kita nikmati gitu. Memang Tuhan ciptakan kenikmatan gitu ya, kita nikmati, tapi jadi tidak ada keharusan untuk terikat atau harus sangat bergantung, itu tidak ada teman-teman. Jadi jangan salah kaprah bahwa mematikan hal-hal duniawi itu ya bukan berarti menghilangkan kenikmatan, tetap teman-teman, cuman keterikatannya yang dihilangkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap teman-teman. Jadi kalau memang ini berguna, bisa tertangkap, coba teman-teman sharingkan juga ke keluarga atau teman-teman. Oke, see you, bye-bye.